Kitab MPRS nomor 25 tahun 1966 kembali menjadi sorotan ketika Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia untuk ikut serta dalam seleksi calon prajurit TNI. Keputusan Andika Perkasa diapresiasi oleh sejumlah pihak karena dinilai mengingat kembali semangat persatuan yang pernah diwacanakan oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI 2022, Andika Perkasa dengan tegas menyatakan kepada panitia seleksi agar menghapus pertanyaan soal hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI. Andika berpendapat bahwa di bawah kepemimpinannya tak boleh ada aturan dan larangan yang memiliki dasar hukum yang tak jelas, termasuk keterkaitan kekerabatan calon anggota prajurit dengan organisasi PKI. Andika menyinggung isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang menurutnya tak melarang keturunan PKI untuk menjadi calon anggota TNI, namun yang tertulis adalah melarang ideologi PKI, Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Keputusan Andika ini mendapat dukungan dari anggota Komisi 1 DPR, Bobi Rizaldi. Bobi menyatakan bahwa selama masih ada tes wawasan kebangsaan yang memastikan bahwa calon tersebut tidak terpapar ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme, maka seorang calon prajurit TNI yang merupakan keturunan PKI memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Saya rasa sebagai warga negara yang dilindungi hak konstitusinya itu adalah hal yang tidak masalah. Tetapi ini kan juga belum tentu diterima karena harus melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh pihak TNI yang juga perlu memastikan bahwa anak tersebut tidak terpapar ajaran dari komunisme, Leninisme, atau Marxisme atau hal-hal yang relevan dengan TAP MPRS 25 tahun 1966. Pengamat politik Presiden University yang pernah menjabat sebagai Menteri Ristek di era Gus Dur, Muhammad Hikam mengapresiasi keputusan Andika Perkasa. Hal ini karena dinilai sejalan dengan sikap pluralisme dan rekonsiliasi yang pernah diwacanakan Gus Dur saat ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dengan alasan menghapus diskriminasi politik bagi keturunan PKI. Meski keputusan ini belum berhasil dilakukan pada era Gus Dur kala itu, ia menilai situasi politik saat ini memerlukan pemimpin yang visioner dengan menggaungkan kembali semangat persatuan sesuai amanat Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh elemen bangsa harus terlindungi dan memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Pada akhirnya di Indonesia ini orang-orang yang berpikir atau calon-calon pemimpin yang berpikir secara lebih komprehensif dan lebih mengedepankan multikulturalisme dan kebersamaan sebagai bangsa itu ternyata ada, dan ya justru datangnya itu dari kalangan yang biasanya dianggap paling strict ya kalau sudah berkaitan dengan soal rekrutmen, yaitu di kalangan TNI. Hikam memperkirakan bahwa keputusan ini akan mendapat penolakan keras dari internal lembaga TNI itu sendiri akibat tragedi sejarah G30S PKI. Namun ia yakin bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dapat membawa semangat yang sama seperti Gus Dur. Ausrion Dholu, Endra Rizaldi, Jakarta.